Halo teman-teman Rasa and Shine, apa kabar? Nah, hari ini saya mau ngajak untuk kangen-kangenan ya sama teman saya namanya Fanny. Dia ini adalah salah satu makeup artist yang dulu selalu nemenin saya dalam bekerja. Sekarang masih sih profesinya sama makeup artist, cuman sekarang kita lagi nggak mau ngobrolin tentang kecantikan ya, tapi tentang kehidupannya sebagai pejuang cancer. Oke, saya Monica Sinaga. Welcome to Arise and Shine. Rise and shine, rise and shine, rise and shine, rise and shine. Sekarang aku udah terhubung dengan Cek Fanny yang cantik, yang ngehits banget dulu di TV lokal itu. Cek. Itu dulu gitu ya. Dan aku juga senang banget ketemu Monica yang host fenomenal itu yang ngehit banget juga di TV SCBD itu. Gue ngeliat lu tuh yang orangnya rame, yang gokil-gokilan, yang kayak gitulah ya kan Mon. Setiap kamu siaran atau sesudah siaran kita selalu melakukan hal yang ngerumpi. Oke, Cak, sekarang gue tertarik banget untuk lo share tentang perjuangan lo, ya kan? Lo kan sekarang cancer survivor kan? Nah, mungkin bisa diawali sebenarnya gimana sih awal mula lo tahu, terus lo denger diagnosa cancer itu? Awalnya itu sebelum terdiagnosa kanker itu kan itu yang waktu itu aku bilang pas 25 hari kan melahirkan kerja secara otomatis pemberian ASI kan tidak lancar kan. Nah kadang tuh si ASI itu suka kalau apa ya yang kalau Jawa bilang tuh yang suka ASI-nya gak lancar, kadang suka ada ini loh ASI yang masih ketahan, ini yang benjolan ASI itu loh, kelenjar susu itu gitu. Jadi kan suka nggak lancar, walaupun ditamping juga kadang suka nggak lancar gitu kan. Mungkin itu dulu waktu, kenapa aku berpikiran kayak gitu, karena waktu dulu pas menyusui anak pertama itu yang bekerja diterima di stasiun TV itu gitu kan. Dokter anakku bilang nanti kalau kamu pemberian ASI-nya tidak lancar nanti akan bermasalah di kamu, dibilang gitu. Aku tuh ingat kata-kata itu gitu pada saat aku terdiagnosa gitu. Memang. Nah setelah itu kan aku punya anak kedua kan. Nah punya anak kedua waktu itu ASI-ku lumayan lancar gitu. Cuman tetap aja sambil bekerja, cuman tetap kurang lancar lah gitu. Maksudnya itu 2 tahun lah. Nah setelah itu si benjolan susu yang tidak lancar itu awalnya sih nggak apa-apa gitu. Terus lama-lama berhubung mungkin kebanyakan masalah, terus pola hidupnya juga nggak sehat gitu kan. Apa sih makan, tidur tidak teratur, makan banyakan junk food gitu kan. Akhirnya si benjolan kelenjar susu ini lama-lama menjadi kanker tumor. Waktu itu sih masih tumor karena pas dipegang itu masih gerak-gerak gitu kan. Terus aku waktu itu kan lagi pegang program kata dokter gitu kan. Terus aku nanya lah sama dokter Lula dan dokter Boyke kalau nggak salah, dok kok aku punya benjolan nih di payudara, gerak-gerak nggak, kata si dokter Boyke. Iya sih, ya udah kalau masih gerak-gerak itu paling kelenjar susu, dia bilang gitu. Tapi cepetan diperiksa. Oh iya, entar lah, itu nunggu beberapa bulan gitu kan.
ntar dulu gitu. Nah kebetulan waktu itu pas ada pemerintah program yang BBJS gitu kan, yang gratis itu. Iya, program BBJS itu kan. Terus akhirnya yaudah deh iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng berhadiah gitu kan. Nah waktu itu juga sempet tuh pas sudah agak lama, aku sempet itu deh cek apa sih yang apa sehat gitu loh, rumah sehat atau apa gitu yang kayak cek kolesterol apa-apa gitu loh. Ada tuh di salah satu pusat perbelanjaan, iseng-iseng tuh sama Sania, tahu kan Sania? Yang sponsor dulu itu sama dia gitu kan. Terus pas dicek katanya, nah ini ada penyakit ini tumor nih, ada tumor ini dia bilang gitu. Oh masa sih gitu kan. Terus aku nanya lu kok si benjolan yang tadinya gerak-gerak gitu kan, kok lama-lama dia agak sakit gitu. Tapi kayak kalau mau mens kan kadang kadang suka ada payudara agak nyeri gitu ya, senut-senut gitu kan. Tapi sesekali doang, enggak yang konstan gitu, enggak yang sering gitu, cuma sesekali gitu. Terus sudah gitu beberapa bulan kemudian yang dari tadinya gerak-gerak terus menjadi menetap tuh cuman hitungan sebulan apa 2 bulan gitu. Terus aku bilang kan, akhirnya lama-lama tuh ada kayak semacam kayak ditonjok gitu, yang si benjolannya itu ada memar, kayak ada memar gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong kan sama si dokter Boyke waktu itu pas lagi tapping juga sama dokter Lula. Iya dok, kok ini aku lama-lama agak sakit ya. Terus ini ada agak keras, aku bilang gitu. Ih cepetan deh periksa, itu takutnya kanker loh kamu, dia bilang gitu. Udah ke dokter ini, onko, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah deh, ya itu pas ada program BPJS itu, akhirnya aku periksa kan melalui jalur BPJS itu. Karena aku pikir kan, aku yakin aku nggak apa-apa gitu, ya pikir cuman tumor lah gitu kan. Pas diperiksa ketemu waktu itu ke dokter bedah umum di salah satu rumah sakit di Tangerang sini, Tangerang Selatan dekat rumah gitu kan. Terus dokter bedahnya periksa kan, Bu, ini sih saya curiganya bukan tumor, dia bilang gitu. Ini takutnya kanker, ini sih harusnya segera diangkat, dia bilang gitu. Segera diangkat ya dok, tapi saya mau mastiin dulu kalau saya mau dioperasi beneran kanker atau bukan, aku bilang kan gitu. Kalau misalnya kayak gitu, ibu di biopsi dulu aja, dia bilang gitu. Ya udah, tapi di sini nggak ada dokternya untuk yang biopsi, nanti ini dulu ya Bu, apa sih saya bilang dulu maksudnya biar manggil dokter dari luar, bilang itu. Ya nggak apa-apa, nunggu seminggu kalau nggak salah, seminggu. Terus seminggu kemudian kan di biopsi kan. Seminggu kemudian hasilnya kalau nggak salah berapa hari ya, 5 hari atau berapa gitu, 3 hari. Aku lupa deh, soalnya udah 6 tahun yang lalu kan. Akhirnya pas pada saat pembacaan hasil itu, suami kebetulan kerja gitu, nggak bisa nemenin, at least kan aku sendiri kan pada saat di diagnosa itu kan. Terus akhirnya pas dibacain hasil, si dokternya tuh langsung megang tangan aku, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, Bu, dia bilang gitu, Ibu sendiri ya? Iya dok, bilang gitu. Ini ternyata bukan tumor tapi kanker, dia bilang gitu kan. Ibu yang kuat ya, dia bilang gitu. Terus gimana dok? Ini sih harus segera diangkat, dia bilang gitu. Soalnya yang angkat pun bukan saya, dia bilang gitu, tapi dokter khusus bedah kanker, dia bilang gitu kan. Dokter onkologi, dia bilang gitu. Lah, ya udah saya mau deh. Di sini ada nggak? Di sini ada Bu, cuman tidak bisa pakai BPJS, hanya asuransi. Saya ada kodok asuransi, aku bilangan gitu. Terus dia lihat,
baiknya si ibu yang bisa dua-duanya, bisa asuransi, bisa BPJS, karena pengobatan kanker itu pengobatan seumur hidup dan memakan biaya nggak cuma 100-200, dibilang nggak puluhan juta tapi ratusan juta, dibilang gitu kan. Oh gitu ya dok, iya dibilang gitu. Nanti ibu saya rujuk ke rumah sakit yang lain ya, kebetulan ini juga teman saya juga, dibilang gitu. Bagus, dokternya sih baik ya, mohon maksudnya dia ngasih tahu karena memang kalau dilihat itu banyak yang sampai jual rumah, jual mobil, jual apapun dan itu tidak nutupin. Nah kamu juga tahu lah beberapa artis kan sampai kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu ya nanti ibu biar bisa pengobatan kankernya bisa dikombin, dia bilang gitu kan. Oh ya udah dok, ya udah dok, makasih yang kuat ya bu. Dia tuh sampai pegangin tangan gue, iya dok kuat gitu. Itu tuh ya yang pada saat di situ gue tuh merasa iya kuat gitu. Tapi begitu jalan dari situ ke parkiran Mon, gue langsung nangis. Ya ampun, like, karena itu tuh di luar prediksi gue gitu. Karena gue pikir kan gue cuman tumor gitu, yang tumor notabene adalah ya cuma diangkat udah selesai TST gitu, nggak menjalani serangkaian pengobatan gitu yang memakan waktu lama. Itu tuh dari parkiran di mobil sambil nyetir mobil aku tuh nangis sampai langsung pakai kacamata hitam, sampai bayar parkiran tuh sambil nangis terus, ya ampun emang gitu. Itu tuh kayak di luar, kayak dunia gue tuh kayak, karena kanker itu kan identik dengan kematian gitu kan, itu seolah-olah kayak gue tuh kayak besok gue mau mati deh gitu. Sementara anak-anak pada saat itu kan masih kecil ya, yang besar itu kelas 3 SD, yang kecil itu TK, TKB gitu kan. Itu tuh yang kayaknya gimana gitu. Sementara gue tuh masih punya nyokap, gue kan cuma sendiri, nyokap sendiri gitu. Terus kalau gue tuh kepikirannya nanti kalau gue nggak ada, nyokap sama siapa gitu kan, mama nanti sama siapa, anak-anak masih kecil gitu kan. Itu udah nangis saya sambil nyetir, sambil nangis, sambil teriak-teriak, ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gue kuat-kuat gini kan. Suami juga belum dikasih tahu padahal di kerjaan gitu. Pas sampai rumah bilang kan sama mama, mah aku ternyata hasilnya nggak bagus mah, dia bilang gitu kan. Sama almarhum mama pada saat itu masih ada kan dia, mah hasilku nggak bagus, kenapa? Kanker? Gak mungkin gitu. Mama tuh kayak menyangkal, nggak mungkin di dalam keluarga kita tuh nggak ada yang kena kanker gitu, yang kayak gitu kan. Ya itu bukan kanker kali, salah yang kayak gitu. Aku tuh berharap aku tuh yang dirangkul sama almarhum, ternyata dia tuh kayak marah gitu, mungkin dia juga shock gitu kan mendengar itu, jadi reaksinya kayak gitu. Akhirnya kayak sedih sendiri gitu loh, nangis sendiri gitu kayak gitu. Karena mama tuh ya kayak, ternyata mamaku itu di depanku kayak gitu, menyangka ternyata di belakangnya dia ngomong sama tetangga tuh sambil nangis, dia gimana anakku kena kanker sementara anak-anak tuh masih kecil-kecil gitu, yang kayak gitu kan. Karena setelah itu tuh aku kalau nggak salah ada kerjaan make upin pengantin temenku yang nikah, temen sekolah kalau nggak salah. Setelah dinyatakan aku kanker itu gitu loh, itu tuh dilema gitu ya kan, antara bersedih tapi kok harus bekerja gitu. Pada saat itu hitungannya side job lah ya dari si TV SCBD itu gitu kan, TV lokal itu gitu kan. Akhirnya di situ aku langsung berdua kan sama suami nginep. Aku tuh kayak bikin pesan-pesan terakhir, tau gak Simon? Karena waktu itu di puncak kalau nggak salah. Ini aku nginep, aku bilang tapi sama by the way, suami, ya. waktu itu suami lo belum tahu ya? Suami lo belum tahu ya? Udah, akhirnya pas dia pulang, kan aku ngomong kan, aku kanker gini-gini, suamiku juga ya shock, cuman dia kayaknya lebih tenang mungkin untuk menenangkan aku juga kali ya. Ya udahlah Beb, dia bilang gitu kan, kita jalanin aja lah, dia bilang gitu, kata suami gitu. Makanya udah kamu gak usah mikirin meninggal atau apa-apa, udah jalanin aja pengobatan apapun itu gitu. Akhirnya pas
yang waktu itu ya kita nginep kan, waktu itu acara di puncak temen nikahan itu kan. Aku bilang sama suamiku, kalau misalnya nanti aku meninggal, mama kan cuman punyanya aku, nanti kamu tolong urusin mama ya, aku bilang gitu kan. Nanti sampai yang kayak gitulah, nanti anak-anak gimana gitu, yang kayak gitulah, pokoknya udah kayak bikin surat wasiat lah gitu sama suami. Setelah habis ngerjain tugas itu, terus akhirnya aku kan kontrol ke yang rumah sakit rujukan itu kan. Aku kontrol pakai BPJS waktu itu kan, kalau nggak salah nunggunya 2 minggu itu kan. Itu sambil nunggu 2 minggu itu keputusan aku dioperasi atau enggak itu aku ngerjain itu temanku itu gitu. Itu kan antara dilema ya, itu maksudnya hasil gue tuh belum jelas gitu loh, maksudnya apakah gue akan dioperasi atau apa, belum jelas karena belum ketemu dokter si onko ini gitu kan. Terus akhirnya setelah dari itu aku ketemulah dokter onko ini, aku kasih hasil PA-nya gitu kan, dari rumah sakit yang sebelumnya. Terus dia periksa, terus dia bilang ini dokter onko, saya sih curiganya ini ganas, dia bilang gitu. Ini harus segera diangkat, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya udah kalau misalnya diangkat, dia sekarang gimana? Sekarang atau gimana? Dia bilang gitu. Ya udah kamu mau pakai apa? Kalau pakai BPJS, aku bilang gitu. Kalau pakai BPJS nanti bisa nunggu 3 bulanan, sementara kanker kamu itu nggak bisa nunggu selama itu, dia bilang gitu kan. Ya udah, saya pakai asuransi deh, kebetulan di kantor suami ada asuransi kan. Ya kalau saya pakai asuransi kapan? Terus akhirnya si dokter itu nelponin ruang perawatan, nelponin ruang operasi. Itu tuh hari Kamis pada saat aku kontrol, Dan pada saat aku mau pergi kontrol, aku tidak pamitan sama anak-anak. Ya pikirnya cuma mau ke dokter, nanti akan pulang gitu loh. Terus pas itu dokter menyatakan, ya udah besok kamu operasi. Hah, besok dok? Iya, nggak seminggu lagi gitu dok? Nggak bisa, saya soalnya seminggu lagi, dan saya udah penuh, dan saya juga habis operasi cuti, dia bilang gitu. Saya nggak bisa, dia bilang gitu. Kalau mau ya besok, kalau nggak mau ya, dan sementara kanker kamu itu nggak bisa nunggu besok-besok lagi, dia bilang gitu. Nggak bisa nunggu seminggu lagi, dia bilang gitu. Akhirnya itu tuh dilema, karena nggak ada kepikiran kalau gue itu bakal langsung dioperasi besoknya. Yaudah ya dok, saya yaudah deh kalau misalnya saya memang besok oke. Tapi saya pulang dulu ya dok, saya mau pamitan dulu sama anak-anak gitu. Waktu itu diagnosa dokter kanker stadium berapa? Stadium 3B. 3B ya, kanker. Ternyata, terus iya makanya pas akhirnya aku nggak pulang kan, aku sedih tuh pada saat mau dioperasi karena aku nggak boleh pulang jadi langsung rawat inap. Begitu kontrol aku langsung rawat inap, masuk ke ruang rawat inap gitu. Aku nggak ketemu sama anak-anak sama sekali gitu, dan aku juga nggak sempet bilang sama mama minta doa atau apa gitu loh, nggak sempet gitu karena ya pamitannya cuma kontrol gitu kan. Akhirnya waktu itu didapat kelas 3, jadi waktu itu karena adanya yang kelas 3 yang kosong, waktu itu lagi penuh, dan itu tuh penuh banget, aku dibarengin sama yang orang-orang kanker otak, yang kanker ini nasofaring, yang itu tuh yang apa, yang dilobangin ininya, yang kepalanya, bayangin deh, lu baru didiagnosa kanker, terus lu satu ruangan dengan orang yang kanker nasofaring yang ininya tenggorokannya bolong, terus yang kepalanya dibolongin juga, yang kayak gitu itu kan yang bikin lu shock kan. Itu tuh yang semakin lu semakin di sisi lain lu tuh belum siap untuk dioperasi, terus lu harus menerima kenyataan di sekitar lu tuh yang seperti itu gitu loh. Kebayang nggak? Lu tuh semakin down banget kan. Terus gue tuh nangis mulu kerjaan gue tuh gimana ya, antara gue siap dioperasi tapi gue juga nggak siap gitu loh, yang kayak itu akhirnya nangis mulu kan, yang kayak gitu gimana gitu kan, yang kayak gitu. Akhirnya dokter bilang, Bu nanti
akhirnya dokter spesialis datang kan ke ruanganku di perawatan itu, nanti ini dokter yang menangani ini gitu kan. Terus nanti kalau misalnya payudara ibu bisa diselamatkan, kita bisa selamatkan. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin langsung dimastek, langsung diambil semuanya. Dia bilang gitu. Akhirnya, ya dok, dia bilang gitu. Ya udah, ternyata jadi hasil PA yang dari rumah sakit sebelumnya itu mereka nggak mau, dia jadi mau ini lagi gitu, biopsi ulang lagi gitu, karena memang rata-rata rumah sakit seperti itu kan, dia maunya yang hasil dari dia lah gitu. Akhirnya dibiopsi lagi, ternyata aku tidak memungkinkan dipertahankan payudaranya, nggak memungkinkan, cuma benjolannya aja yang diangkat gitu. Akhirnya diangkatlah semua gitu. Terus setelah itu operasinya lumayan lama tuh, 8 jaman kalau nggak salah deh. Kalau suamiku gitu dari jam 4 sore selesai tuh jam 12 malam atau jam berapa gitu. Terus udah gitu yang pas besokannya si dokternya itu emang langsung cuti. Jadi begitu aku selesai dioperasi, aku kagak bisa nanya tuh, Mon, aku tuh stadium berapa, aku tahu gimana. Aku ini sama dokter yang lain gitu loh, karena yang dokter operasiku itu dia langsung cuti gitu kan. Setelah 3 hari kemudian aku nanya, stadiumku berapa, udah nggak usah ini stadium, yang penting ibu sehat, dibilang gitu. Yaudah dari situ pas nggak lama aku dijelasin kan kalau aku stadium 3B karena sudah ada penjalaran di ketiak gitu, di kelenjar getah bening yang di ketiak gitu. Jadi ya lumayan telat gitu loh, Mon. Karena aku pikir aku tuh nggak telat gitu, ternyata aku lumayan telat penanganannya gitu. Setelah itu ya udah ngadepin kemoterapi 8 kali. Kemo juga drama banget gitu loh, karena di sisi lain aku harus bekerja gitu kan. Terus di sisi lain juga harus ngadepin efek kemo yang lumayan, rambut rontok yang gitu, mual gitu, yang enggak, yang lemas, yang hanya gimana ya, kadang waktu itu kayaknya sebagai perempuan pada saat aku diiniin kanker gitu ya, namanya perempuan kan satu ininya kan payudaranya nggak ada satu gitu, itu kayak lo ada kekurangan. Terus tiba-tiba pada saat mengalami kemoterapi pertama, pada saat ngaca, dulu kan kayaknya rambut gue tuh indah gitu loh, yang tebal, yang ini, kalau lama-lama pas diginiin rontok gitu. Itu tuh sedih gitu loh, Mon. Itu tuh secara kanker itu secara psikis juga lu tuh dihantam gitu, bukan secara fisik doang. Secara fisik lu ada agak ada anggota badan lu yang nggak ada gitu. Tapi secara psikis juga lu rasa, gue bisa nggak ya gue bertahan gitu loh, bisa nggak ya Allah Bang menyaksikan anak-anak tuh tumbuh besar gitu loh, yang kayak gitu loh. Jadi yang kalau udah ngerasain efek kemonya itu tuh yang luar biasa tuh, yang waktu itu ngerasainnya tuh nyokap masak tuh aku udah mual banget, jadi lebih kayak orang ngidam gitu loh, lebih parah dari orang ngidam, nggak bisa nyium masakan, nggak bisa nyium itu. Jadi makan buah doang yang bisa, karena buah itu kan ada asem-asemnya gitu kan, yang kayak gitu. Terus sempat juga pada saat itu pas lagi ngedropnya gitu kan, terus hari Minggu atau nggak ada yang bisa nggantiin aku, sementara aku itu harus dirawat inap karena leukositku tuh turun banget gitu loh, 0, berapa gitu. Jadi aku bisa jalan itu tuh udah amazing banget gitu loh, karena leukositku tuh 0, berapa gitu. Dokterku juga sampai geleng-geleng kepala gitu loh, harusnya kamu tuh dirawat gitu. Pada saat aku kontrol itu, pas cek leukosit, aku dirawat, tapi suami nggak ngizinin karena udahlah jangan dirawat mulu, kalau bisa di rumah. Kebayang nggak, udah kontrol sendiri, nggak ada yang nemenin, terus itu lemes banget, sambil nyetir,
macet, jalanan macetnya luar biasa gitu loh. Aku sampai nangis, ya ampun begini banget sih ya Allah, aku bilang gitu. Bisa kok kayak gini banget hidup gue gitu loh, ya ampun gitu. Udah sakit harus begini gitu, kayaknya itu perjuangan banget gitu. Terus akhirnya pas malamnya, pas sampai rumah aku nangis, sudah nggak kuat saking emang leukositnya tuh, dokter tuh sampai marah gitu, kamu tuh harusnya dirawat. Ya tapi kan suamiku nggak ngajinin. Ya udah aku disuntik aja deh, disuntik ternyata disuntik leukogen itu pun nggak naik gitu, aku tetap lemes. Nah besokannya udah lemes kayak gitu, udah kena macet, pulang kontrol gitu ya. Besok pagi itu harus berangkat pagi jam 4 pagi mon, karena waktu itu ada program yang alternatif gitulah, program alternatif. Hujan, akhirnya sama suami diantar. Aku bilang sama suami, jadi mau kamu gimana? Mau berobat terus atau enggak? Kalau enggak ya udah, aku bilang gitu. Ya udah berobat terus. Ya terus kamu ini enggak? Ini aku tuh harus dirawat. Ya udah dirawat, ya bang gitu. Tapi besok aku kerja, udah aku temenin, besok aku temenin kamu, aku antar ke rumah sakit, ya bang gitu. Yaudah aku kerja dulu, aku tuh nggak bisa ngerjain, jadi make up tuh sambil duduk mon, itu pun udah lemas banget. Aku udah bilang aku tuh udah lemes banget ya, harusnya gini-gini, harusnya dirawat gini. Oh ya ampun, tapi berhubung narasumbernya kagak bisa make up juga, ya udah akhirnya gue kerja. Gila, totalitas banget ya gue pada saat itu. Dari situ gue langsung dirawat, dokternya tuh kaget, dokternya tuh marah karena bagus kamu tuh masih bisa ketolong yang kayak gitu man. Gue ya tuh, begitulah. Gue terus terang shock juga sih, karena kan itu waktunya mepet banget kan, dari lo akhirnya tahu, akhirnya sampai diagnosa keluar, lo tahu, terus harus operasi saat itu juga, cepet banget gitu lah. Iya. Lo apa sih yang bikin lo sekuat itu? Pasti ada sesuatu kan, Cak? Anak-anak yang bikin gue mau survive itu ya anak-anak, karena anak-anak gue itu kan masih kecil-kecil, masih butuh gue banget gitu. Terus kadang kalau pada saat gue ngalamin dimana gue pengen menyerah gitu kan, karena nggak tahan dengan efek kemonya itu, terus anak-anak tuh yang langsung, kalau gue sholat gitu gue sambil nangis tuh mereka tuh langsung meluk gini, bunda jangan sedih, kan aku sayang bunda. Itu yang bikin oke lah gitu. Nah jadi sambil nangis tuh mereka tuh berdua langsung meluk gue, aku sayang bunda gitu, yang kayak gitu. Itulah mereka yang bikin gue semangat gitu loh, sampai saat ini gue ngadepin itu gitu loh, kayak gitu. Waktu itu yang ngasih tahu ke anak-anak siapa, Cak? Lo atau suami lo? Gue yang ngasih tahu, tapi versinya ini karena mereka kan lihat tuh, terus rambut gue yang botak gitu, yang kepala gue botak gitu kan. Bunda kok ini ya kepalanya nggak ada botak itu, terus diketawain. Terus tau nggak, mereka tuh manggil temen-temennya, lihat deh bunda aku botak gitu-gitu kan. Sisi lain gue gitu. Tapi namanya anak-anak ya. Terus pas udah habis botak gitu, nah si efek obat kemo ini kan keras ya mon. Jadi rambut gue tuh jadi kribo loh mon, jadi kayak orang-orang negro gitu yang kribonya kayak gitu mon. Terus mereka juga lihat deh rambut pas udah numbuh jadi kribo, sama anak-anak diledekin lagi sama anak-anak cowok-cowok itu tuh, anak-anakku itu gitu loh. Jadi bunda aku lihat deh rambutnya kribo, brekele, kayak gitu. Udah kalau dia manggil teman-temannya udah kayak gitu. Mereka lah alasanku untuk tetap survive untuk ini. Nah, aku kan setahun tuh 8 kali aku ngadepin kemo dengan situasi batin yang naik turun gitu loh, yang ngadepin kesehatanku juga yang naik turun. Kadang aku begitu down,
kadang aku harus dirawat gitu kan, karena sel darah putihku begitu rendah gitu kan, yang beberapa kali. Pada saat aku mau menghadapi radiasi, radiasi 30 kali. Waktu itu di rumah sakit khusus kanker waktu itu radiasinya. Pada saat aku mau radiasi, mamaku meninggal gitu. Katanya sih jantung apa gitu, jantung kalau nggak salah. Jadi waktu itu pas bulan puasa aku lagi pegang program sahur jam 2 aku harus berangkat gitu, jam 2 atau jam 3. Mamaku tuh masih, "Mah, aku berangkat ya." "Iya, hati-hati." Memang sih sorot mata mamaku tuh udah beda gitu. Cuman aku pikir ya mungkin karena nggak enak badan aja. Aku pikir yaudah deh nanti pas pulang dari kerja aku ajak mamaku ke dokter gitu kan. Ya udah hati-hati ya, mama tuh sempat kayak gitu. Udah tuh aku kerja tuh pulang jam 9 apa jam 10 aku telepon suami di rumah. Ya jemput jam 9 ya. Oh iya gitu. Terus udah tuh suami udah jalan, akhirnya aku nelpon lagi jam 10. Anakku yang gede, "Dek, Kak, ayo udah jalan belum?" "Udah, Bun." Oma di mana?" "Oma di kamar mandi." "Bun, Oma di kamar mandi dari tadi kok nggak keluar ya, Bun?" Dia bilang gitu. "Ya coba aja kamu panggil." "Iya," dia bilang gitu. Udah pas sampai rumah jam 10-an, aku gedor-gedor kan jam setengah 11-an apa jam 11-an gitu. Aku gedor-gedor kamar mandi, mama gitu. Biasanya tuh mamaku tuh nggak suka kalau lagi di kamar mandi digangguin gitu. Kok ini nggak ada kehidupan gitu. Aku dobrak ternyata sudah meninggal di kamar mandi. Bayangin, aku tuh yang langsung shock gitu kan, ya ampun mama, aku bilang gitu. Karena aku kan harus radiasi tiap hari, yang otomatis aku membutuhkan mamaku gitu buat jaga anak-anak, karena yang selama ini kan yang jagain anak-anak mamaku gitu. Dan sampai orang-orang di komplekku tuh kaget gitu, dipikirnya aku yang meninggal, karena kan mereka taunya aku yang sakit bukan mamaku, karena kan mamaku tuh pagi harinya masih naik sepeda gitu. Makanya pas dibilangin meninggal, mereka shock semua, nggak cuman tetangga, aku juga shock gitu, karena aku nggak ada punya kesiapan gitu loh untuk ditinggalin gitu. Maksudnya ampun, itu tuh kayak ya ampun, kok ini nggak berhenti ya gitu. Sebelumnya itu juga aku sempat jadi pada saat aku mau selesai kemo, aku sempat kesiram air panas, kesiram air panas karena anak-anak tuh mau mandi air panas. Aku tuh kondisi habis kemo lemas banget, lemas banget, nggak bisa ini. Nah waktu itu kebetulan ada air, aku kepleset lagi bawa air panas, nyiram lah ke badan sini kan, ke tangkai gitu. Aku tuh ya ampun, di situ ya ampun, kok ini bertubi-tubi banget gitu. Di sisi lain antara siap nggak siap ya harus siap gitu kan. Aku tuh bingung makanya pada saat aku radiasi gitu, aku tuh bingung nitipin anak-anak gitu. Memang sih ada mertua gitu, pada saat itu mertua masih ada. Mertuaku anak-anak nggak mau di rumah mertua, jadi aku tuh yang satu maunya di Rangkas, yang satu maunya di Bekasi. Kebayang nggak mau aku? Jadi kalau pas aku kan radiasi itu dari Senin sampai Jumat. Nah Sabtunya nanti aku ke Rangkas, minggunya aku ke Bekasi. Yang kayak gitu sama 30 kali itu, ya ampun, itu perjuangan banget deh untuk ngadepin itu gitu, yang kayak gitu. Ya kayak gitulah perjuangan harus bertahan gitu. Aku karena berdoanya aku pengen lihat mereka jadi anak-anak yang sukses lah, otomatis setidaknya gitu melihat mereka mampu mandiri lah gitu. Mungkin kalau mereka sudah mandiri, mungkin aku sudah agak tenang gitu
untuk meninggalkan dunia ini gitu loh. Kalau mereka masih kecil-kecil kan kayaknya aku kepikiran ntar gimana ya, gimana. Cuman kalau misalnya mau menurut kata ini sih ya nggak usah khawatir, karena setiap anak kan sudah ada garis hidupnya masing-masing, sudah ada takdirnya gitu kan. Cuman aku pengen pada saat aku sakit, maksudnya aku masih bisa, aku pengen berjuang sampai darah penghabisan lah, ibaratnya begitulah, mohon gitu. Aku mau tetap berjuang, aku nggak mau misalnya aku meratapi diri sendiri padahal misalnya kematianku masih 5 tahun lagi, berhubung aku sudah meratapi diri sebelum kematian datang aku sudah mati duluan. Aku nggak mau gitu. Aku pengen pada saat aku meninggal dalam husnul khotimah, benar-benar meninggal dalam keadaan bahagia gitu loh, yang kayak gitu, bukan yang aku menjadi beban buat anak-anakku, buat suamiku, buat keluargaku, yang kayak gitu loh. Mohon aku Tapi sebisa mungkin kalau aku bisa sendiri ya sendiri gitu loh. tapi akhirnya 6 tahun berjalan kan nggak waktu yang pendek kan, Cek, ya kan? Iya, Em, iya. siapa aja sih orang-orang yang ada di sekeliling lo selain anak-anak lo tentunya yang bikin lo bisa bertahan dan jadi sekuat ini? Anak-anak, suami, mertua, ya keluarga lah, keluarga, teman-teman seperjuangan, sesama komunitas sesama kanker, sahabat-sahabatku yang kadang suka nemeninku juga pada saat treatment gitu, yang kayak gitulah. Terus yang pasti ya dokterku lah, yang dokter yang kadang jadi dokter tuh udah jadi kayak teman berdebat gitu, karena kadang gue juga nggak mau kayak sekarang gini. Gue juga kan sebenarnya metas ke tulang lagi, harus kemo lagi kan, kemo tulang lagi. Tapi aku tuh nggak mau 2 tahun ya dok, tawar gitu. Ntar kadang dia terserah Anda gitu, tapi dia udah kesel, tapi ya ntar baik lagi gitu kan. Pasiennya susah diatur kali ya, yang kayak gitulah. Ya kayak gitulah, jadi rumah sakit buat gue jadi kayak udah rumah ketiga kali ya dulu. Pada saat rumah kedua kan si kantor itu gitu kan. Nah sekarang tuh karena kalau misalnya gue berpikiran itu rumah sakit, itu menjadi beban. Orang kan malas kan ke rumah sakit gitu kan. Tapi gue menganggap ya udah deh kayak rumah ketiga aja. Kalau kita pulang ke rumah kan ada menemukan satu kenyamanan, tapi di sisi lain juga ada menemukan satu keboringan kan, yang kayak gitu biar gue nggak menjadi beban. Atau kadang teman-teman sesama survivor sih nganggapnya kampus gitu. Kalau kampus kan kadang juga gue berpikirnya masih satu beban, karena gue berpikir harus belajar gitu kan. Belajar yang gitu, ada yang bilang kampus gitu, jadi ada macam-macam. Ada yang bilang ini, kalau gue sih namanya kayak udahlah kayak pulang ke rumah aja, jadi bagian dari suster dokter, ya itu udah bagian dari keluarga gue gitu, kayak gitu sih Mon. Terus setelah berjalan 6 tahun ini kan awal-awal tuh kan pasti shock banget kan, takut gitu dengan kematian. Meskipun setiap manusia pasti pada akhirnya kan akan balik lagi kan ke asalnya, akan menghadapi kematian. Tapi kalau misalkan sekarang-sekarang ini lo masih antipati nggak sih dengan istilah kematian? Masih takut gitu nggak sih? Masih Mon, walaupun udah 6 tahun kayak kemarin ya. Aku udah 6 tahun, terus pas kemarin hasil, jadi kita tuh ada cek per 6 bulan, cek per 3 bulan, cek tahunan. Nah, ini tuh aku pas jadwal cek tahunan. Kalau cek tahunan tuh bisa tiap hari ke rumah sakit gitu. Nah, itu tuh setiap cek tahunan tuh kayak terima rapot gitu, deg-degan gitu, nih ada nilai yang merah enggak ya gitu, kayak gitu. Nah, ini tuh ada nilaiku yang merah di si tulang ini gitu loh. Nah, itu tuh nggak siap gitu loh, walaupun udah sering kali ya, maksudnya tetap ada sisi ya lo nggak siap gitu untuk menerima itu gitu loh. Ada sisi
tetap aja sedih, tetap aja melo yang kayak gitu, tetap aja ada rasa nggak pengen gitu tuh, cuman ya tetap harus dijalanin gitu, mau nggak mau, suka atau nggak suka ya jalanin gitu, karena kalau misalnya nggak dijalanin pun akhirnya ke pengobatan alternatif malah lebih parah gitu loh. Jadi ya lebih baik ya tetap medis gitu. Kalau alternatif kan pengobatannya ibaratnya, kalau diibaratkan gitu ya. Kalau dia mengejar musuh gitu kan, si ibaratnya si kanker ini maling gitu. Si malingnya ini berlari, si pengobatan alternatif ini cuma berjalan kan nggak kekejar ya. Nah, tapi kalau si pengobatan medis kan langsung dipotong, dijegat tuh, langsung ketangkep kan, yang kayak gitu loh. Kalau mau diibaratkan itu seperti Tapi itu, pengalaman gitu. lo selama ini pengobatannya selalu di jalur medis berarti ya, Cek? Selalu medis, padahal kan lo tahu sendiri kan, TV lokal itu yang gue tangani kan banyak banget tuh pengobatan alternatif. Mereka tuh berlomba-lomba nawarin gue, ini apa ini. Nah, secara kan aku tahu, maksud gue tahu lah, ya elah pengobatan bukannya sih ini gitu ya. Udahlah, enggak tergiur gitu, enggak tergiur, walaupun pada saat gue mau masuk rumah sakit pun gue lagi menangani si pengobatan alternatif ini gitu, yang mau live gitu, tetap aja nggak tergiur gitu. Sekarang ini apa sih hal-hal yang lagi sering lo pikirin, Cek? Masalah sekarang ini gue kan udah nggak kerja, maksudnya kerja kantoran gitu ya. Tapi kalau orang makeup kan maksudnya keahlian mah tetap ada gitu. Jadi ya tetap freelance, cuman bedanya adalah kalau freelance mungkin berdasarkan kita ada kerjaan, kalau misalnya kita jadi karyawan kan emang gaji bulanan gitu. Itu aja sih yang dipikirin, apakah aku mau buka usaha apa atau apa yang, tapi yang pasti aku pengen pergi haji sih, Mon. Entah gimana caranya, ya insya Allah lah Allah kasih jalan gitu untuk pergi haji, karena kemarin kan udah umroh itu aja amazing banget. Aku habis selesai radiasi kalau nggak salah, aku pergi umroh sendiri, nggak ada temennya, ya paling temennya temen satu travel doang yang akhirnya sekarang jadi kayak saudara gitu. Terus Gitu. sekarang kan berarti lo lebih banyak waktu di rumah, fokus sama keluarga, kesehatan. Terus gimana? Kehidupan ibadah lo gimana sekarang, Cek? Sebenarnya gini sih, Mon, gue kan baru berapa minggu ya, baru 2 minggu ya menjadi di rumah gitu. Itu belum kerasa sih gue di rumah bener, karena tiap hari, ya itu karena cek tahunan, jadi tiap hari ke rumah sakit. Jadi belum ngerasain yang tiap hari banget di rumah kayak gitu. Masih tiap hari ke rumah sakit, makanya kemarin sih ya ibadah sih ya insya Allah lah selalu inilah, maksudnya pada saat salah satu penguat gue untuk terus bertahan ya, karena kalau dalam Islam itu kan maksudnya ujian, sakit itu ujian kesabaran, tapi mungkin kalau gue ikhlas ya mungkin bisa menggugurkan dosa-dosa gitu. Nah itu sih yang coba gue iniin gitu loh. Gue malah kadang selalu bersyukur aja gitu, berarti Allah masih memberi kesempatan buat gue untuk memperbaiki diri lagi gitu. Yang kayak gitu sih, Mon. Apa sih yang paling membedakan Fanny yang dulu sama yang sekarang, Cek? Fanny yang dulu itu lebih emosian, maksudnya segala sesuatunya tuh ada targetnya gitu. Nih tahun ini kok pengen begini gitu. Tapi Fanny yang sekarang lebih pasrah, maksudnya ya udah jalanin aja hidup ini seperti air mengalir gitu. Kalau dulu nggak bukan gue banget gitu punya prinsip seperti air gimana nanti, bukan kayak gitu. Gue tuh yang rencana ini gitu. Sekarang
udahlah jalanin aja gitu, karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu, yang kayak gitu sih Mon. Karena banyak hal kali ya yang bikin gue berpikir kayak gitu gitu loh. Kadang sesuatu yang kita rencanakan ya tidak berjalan gitu, yang kayak gitu. Mungkin itu jadi yang bikin gue jadi stres gitu kali ya. Nah, dengan gue berpikir hidup ini mengalir aja, jadi kayak nggak ada beban, nggak ada tekanan gitu, nggak ada yang obsesi yang harus gue kejar gitu. Ya udah jalanin aja. Nah, seperti air mengalir yang kayak gitu gitu. Berarti ada Mungkin ada sih sekarang gue obsesinya adalah gue pengen pergi haji gitu. Semoga gue dimampukan semuanya, mampu secara finansial, mampu secara fisik gue untuk nanti ngejalaninnya gitu. Amin, Insya Allah. mudah-mudahan ya Cek ya, izinin. setelah pandemi ya lo bisa naik haji ya Cek. Amin, amin, amin. Karena tahu sendiri daftar haji kalau yang reguler itu nunggunya 15 tahun. Kebayang nggak? Iya, iya. Kalau dengan gue sakit begini gitu loh, kayaknya nggak tahu deh, kecuali kalau misalnya gue pergi haji pakai ONH. Nah, ONH itu minimal 100 jutaan gitu kan. Ya lihat aja nanti Allah akan memampukannya. Tapi kan gak ada yang mustahil Cek, seperti ya apa? kan? Ya kan Cek, gak ada yang mustahil kan Cek. Siapa tahu nanti ada rezeki. Iya, nah makanya udah optimis aja lah, insya Allah Allah kasih rezeki dari mana. Gitu ya kan Mon. Cek, kalau sekarang nih apa sih hal yang paling kamu cintai dari dirimu sendiri? Aku mencintai diriku sendiri seutuhnya sekarang. Karena aku tuh ada ikut grup kelas relaksasi kayak semacam hipnoterapi. Jadi kayak dia tuh lebih mencintai diri sendiri yang kayak gitu, menghargai hal-hal kecil, terus selalu bersyukur setiap hari, termasuk dengan adanya kanker ini kita harus berterima kasih ya Mas di kanker ini gitu sih Mon, yang lebih kayak gitu. Jadi apa sih ya, gue merasa mungkin gue ngerasa kanker itu adalah musibah gitu kan. Tapi sekarang gue ngerasa kanker itu semacam berkah buat gue, karena gue bisa bertemu dengan berbagai macam karakter orang dari berbagai macam latar belakang orang, latar pendidikan, latar belakang semuanya deh gitu. Dari ada yang di komunitas kita ada yang dari pengusaha sampai yang dari tukang sapu Mon, yang kayak gitu. Itu tuh kita sama-sama merasakan sakit yang sama gitu. Berbagai profesi juga ada di situ gitu loh. Yang berbagai usia juga ada, dari yang masih kecil, yang masih muda sampai yang udah oma-oma, opa-opa gitu, yang kayak gitu. Jadi gue tuh ikut beberapa komunitas gitu. Disitulah gue bisa melihat, disitulah gue bisa belajar, disitulah gue bisa menemukan bermacam-macam karakter orang. Pada akhirnya mungkin yang akhirnya gue punya ini berdasarkan pemikiran gue aja ya. Maksudnya ya itulah mungkin pemicu salah satu, mungkin semua orang itu punya bakat kanker gitu. Nah pemicunya itu adalah orang-orang yang perfeksionis kali ya. Karena kan mereka begitu tidak tercapai kan otomatis dia stres. Nah itu pemicu stres, itu kan pemicu semua penyakit Mon gitu loh. Nggak cuma kanker, tapi semua penyakit pasti akan timbul kalau kita stres, kita depresi, yang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau lo mau kasih, atau gini, kalau lo bisa kasih masukan gitu ya, kan misalkan ada seseorang yang temennya cancer gitu. Kadang kan kita bingung kan, kita mau bilang apa ya, atau kita mau suggestin apa ya gitu. Sebenarnya kalau dari pihak yang sedang sakit itu harapannya gimana sih reaksi teman-teman itu? Banyak nanya, lebih suka, lu lebih nyaman yang gimana waktu itu? Kalau gue sih orangnya
gue senengnya lebih berbagi, maksudnya kalau tanya gue akan bertanya gitu. Gue bukan tipikal orang yang apaan sih yang kayak gitu. Sebenarnya kalau yang sakit kanker itu paling nggak suka digini sih. Udah pengobatan alternatif aja. Kenapa sih kamu gini gitu tuh nggak suka. Tuh karena pasti kamu tuh banyak dosanya deh, atau kamu banyak ini yang disalah-salahin kayak gitu tuh. Nggak usah lah kayak gitu karena setiap orang perjalanan hidup itu kan beda-beda gitu. Nggak usah menyalahkan orang gitu loh yang kayak gini-gini, karena setiap orang pasti nggak mau dong dikasih sakit itu gitu loh. Ya udah, beri aja mereka dukungan, beri aja mereka semangat, beri aja mereka pelukan lah, ibaratnya lebih ke pelukan. Gue ada loh di samping lo, gue akan mendukung lo tuh, lebih yang kayak gitu daripada jangan minum ini, jangan kesini, jangan itu. Udah, nggak usah yang kayak gitu yang kayak gitu. Menurut gue kayak gitu sih, karena gue itu pada saat gue menghadapi kanker, masa pada saat gue kemo kan ada kalau orang mungkin akan terlihat dia sakit gitu, maksudnya dengan tidak dandan, dengan dia kelihatan pucat atau apa. Kalau gue enggak, gue tetap dandan, gue tetap dengan memakai wages gue ke rumah sakit, tetap gue memakai lipstik merah gue kalau ke rumah sakit gitu kan, Jadi kadang pegawai rumah sakitnya pun dipikir gue adalah keluarga si pasien gitu. Pada saat gue dipanggil, ibu keluarga pasien? Bukan, saya pasien ya. Oh, saya pikir keluarga pasien, karena gue gini, dengan gue berpenampilan gue tidak sakit, secara otomatis itu mempengaruhi ini gue, maksudnya mood semangat gue gitu loh. Semangat itu bikin gue semangat juga gitu. Walaupun sebenarnya mungkin gue udah lemes banget, maksudnya walaupun gue udah jalan udah lemes banget, ya ampun kayak gitu. Cuma gue pengen nunjukin ke orang-orang kalau gue I'm fine, I'm okay gitu loh. Terus gue juga kan ada yang sakit kanker tuh kadang ada yang nggak mau pakai sumpelan ibaratnya gitu kan, jadi kelihatan kan satu gitu, satu ada satu enggak gitu kan, atau semuanya nggak ada, karena ada dua-duanya yang dihilangin kan, dimastek dua-duanya bilateral gitu. Itu sih yang memang udah ininya mereka gitu ya, mungkin mereka nyaman seperti itu. Kalau gue tidak, gue karena kan gue make up ya, mau ketemu orang, terus ntar kalau misalnya teteh gue kelihatan satu gitu kan, otomatis kan mereka akan berpikir tuh tahu kan orang ya kan suka di sisi lain mungkin ada yang nyinyir atau ada yang kasihan atau apa. Nah, gue nggak mau seperti itu. Gue pengen tetap terlihat seperti normal walaupun gue cacat gitu ibaratnya. Gue pengen mereka tidak berpikir gue cacat, gue adalah normal gitu, yang kayak gitu sih, Wih, lu mantap banget ya, cuy. Gila. Kalau lu bisa kasih pesen gitu, mungkin buat teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak lu, Cek, lu bisa sampaikan apa buat mereka, Cek? Yang pasti pasrah, jalanin, tetap semangat, tetap optimis, karena kematian itu bukan karena kanker gitu loh. Tapi kematian itu ya memang sudah ditentukan gitu loh. Bukan bisa aja orang sehat terus mati, tapi kan orang kanker itu belum tentu mati. Jadi jangan sampai sebelum mati kita udah mati duluan, dalam artian sebelum mati udah mati duluan, padahal jatah mati kita masih lama, tapi seolah-olah kita udah mati besok. Akhirnya dia tidak semangat untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjalani treatment ini. Gak usah kayak gitu, tetap aja kanker itu ya cuma penyakit. Selebihnya ya kita jalanin aja semua keseharian kita, apapun itu kita, profesi kita, jalanin aja semuanya dengan senang, dengan bahagia, karena kebahagiaan itu ya salah satu terapi juga kan untuk penyembuhan gitu, kayak gitu sih.
Terus harapan lo apa nih, Cek, ke depan? Tahun ini kan udah mau selesai. Tinggal beberapa bulan lagi. Harapan, yaitu harapan ke depan, gue pengen lihat anak-anak tumbuh sukses. Gue pengen, insya Allah pengen pergi haji. Itu aja sih yang harapan ini ya. Kalau itu sekarang tuh gue lebih ke untuk obsesi duniawi, nggak terlalu ini ya, mungkin berbagi sama teman-teman survivor gitu kan, yang mereka membutuhkan secara dukungan atau secara finansial yang kayak gitu-gitu sih. Lebih ingin berbaginya seperti itu sih, ingin lebih berbagi lah. Kalau untuk yang pengen usaha ini usaha itu sih, lihat aja nantilah sambil waktu berjalan, nanti maunya kemana gitu, yang kayak gitu sih. Untuk duniawi udah nggak terlalu ini banget karena kalau udah misalnya udah mati ya udah nggak dibawa. Pokoknya jalanin aja lah hidup ini apa adanya, nggak usah terlalu dipaksakan untuk seperti ini. Mampunya segini ya udah segini, nggak usah terlalu pengen ini pengen itu. Boleh sih punya keinginan, cuma disesuaikan aja. Kayak sekarang aku punya keinginan tapi disesuaikan dengan kondisi badanku gitu. Pengen sih ini pengen itu tapi kondisi badannya seperti ini gitu. Karena udah beda antara yang sakit kanker, apalagi kemarin aku udah kena COVID kan. Jadi memang secara otomatis, secara stamina udah jauh banget lah menurun gitu. Ya paling nggak kegiatan santai-santai aja ya, Cek ya. Iya, jadi harus disesuaikan antara keinginan dan realita. Keinginannya sih iya pengen ini, pengen itu gitu kan. Tapi realitanya adalah ngerjain satu aja udah ini gitu kan, udah tepar langsung. Oke, thank you ya Cek Feni udah sharing di Rise and Shine. Mudah-mudahan Tuhan izinkan dapat berkah, bisa naik haji, sehat, sampai anak-anak tumbuh besar. Amin. 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 Semoga Monica juga sukses dengan channel YouTube-nya. Semakin banyak like dan subscribe-nya. Biar banyak iklan yang masuk. Amin. Teman-teman Rise and Shine, demikian tadi obrolan saya dengan sahabat saya, Cek Feni. Thank you untuk kalian semua yang sudah memberikan waktu untuk nonton di program ini. Sukses selalu. God bless you. Bye-bye. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine.